und alle anderen ihre Zeit im World Wide Web vergeudeten, diente einem einzigen Zweck. Er wollte uns klar machen, dass... Halo guys, balik lagi di channelku, channel kita semua. Apalagi kalau bukan PC Movie. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Who Am I? No System, No Safe. Film asal Jerman yang dirilis pada tahun 2014 ini menceritakan seorang pria yang sangat ahli dalam komputer dan peretasan. Suatu ketika ia direkrut oleh kelompok hacker yang sangat terkenal di negaranya. Dan kelompok itu termasuk dari buronan polisi. Bagaimana kelanjutan filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang berjalan menuju sebuah kamar. Pria itu bernama Benjamin. Ketika Benjamin membuka pintu itu, dia dikagetkan dengan keberadaan sebuah mayat yang sangat mengenaskan. Dan ternyata mayat itu adalah teman-temannya yang sudah tak bernyawa. Lalu scene berpindah ke sebuah ruangan interogasi, di mana diperlihatkan Benjamin yang sedang terduduk lesu saat sedang diinterogasi oleh seorang agen wanita dari Europol, sebut saja namanya Hana. Lalu Benjamin menceritakan kisah kehidupannya kepada Hana, mulai dari masa kecilnya, yang mana dia ingin sekali menjadi seorang superhero. Saat kecil, Benjamin sudah ditinggal oleh ayahnya, dan ibunya juga meninggal dengan cara bunuh diri. Dan karena hal itu, Benjamin ingin menjadi seorang superhero. Lalu Benjamin bercerita, dia sudah memulai peretasan dari dia umur 14 tahun. Dan di dalam dunia peretasan, dia memiliki satu orang idola, yaitu Mr. X. Bisa dibilang dia adalah pemimpin atau yang paling hebat di dunia peretasan. Dia telah membobol banyak sistem, termasuk sistem pemerintahan. Dan sampai saat ini tidak ada yang tahu siapa Mr. X itu. Mr. X mempunyai 3 slogan, yaitu tidak ada sistem yang aman, tidak ada yang mustahil, dan yang terakhir adalah bersenang-senanglah di dunia maya dan dunia nyata. Kemudian scene beralih ke Benjamin yang sedang mengantarkan pizza. Saat mengantarkan pizza, ternyata ia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Mary, yang mana Benjamin dulu pernah memiliki perasaan kepada Mary. Di situ, Mary lalu meminta tolong kepada Benjamin untuk bisa mencuri sampel ujian dari kampus Mary, yaitu dengan cara membobol sistem server di kampus Mary, karena Mary akan melaksanakan ujian dalam waktu dekat ini. Karena tidak ingin mengecewakan Mary, lalu di saat malam harinya Benjamin menuju ke kampus tempat Mary berkuliah. Di situ Benjamin mengendap-gendap menuju server kampus untuk mendapatkan soal ujian. Namun saat sedang melancarkan aksinya, dia dipergoki oleh security kampus. Dan karena ulahnya itu, dia dikenakan sanksi sosial, yaitu untuk membersihkan sampah-sampah di kota. Saat sedang menjalani hukumannya, Benjamin bertemu dengan seorang pria yang bernama Max, yang mana Max juga mendapatkan hukuman seperti Benjamin. Awalnya Max meremehkan Benjamin karena memiliki penampilan yang culun. Namun saat mengetahui kemampuan meretas Benjamin, dia pun mulai tertarik dan mengajaknya ke sebuah pesta. Di malam harinya, Benjamin pun datang ke sebuah pesta yang diadakan oleh Max. Di sana Max memperkenalkan kedua temannya, yaitu Stephen dan Paul, yang mana mereka juga ahli dalam peretasan. Yang pertama adalah Stephen. Dia sangat ahli dalam hal software, dan juga dia sangat menyukai tantangan. Semakin ekstrim tantangan yang dia hadapi, maka dia akan semakin suka. Lalu Paul, dia berbanding terbalik dengan Stephen. Paul merupakan orang yang pendiam dan dia sangat menguasai dalam hal hardware. Sebelum masuk ke dalam grupnya Max, Paul disuruh membuktikan kemampuannya dalam meretas. Tanpa berpikir lama, Benjamin langsung mengotak-ngatik sebuah laptop, dan tak lama tiba-tiba lampu di area itu pun mati. Ternyata Benjamin telah meretas listrik di komplek itu.
yang mana hal itu menyebabkan seluruh lampu di komplek itu mati. Melihat kemampuan Benjamin, Max pun langsung menerimanya ke dalam grup mereka. Paul. Benjamin. Tak lama setelah Benjamin meretas listrik di sana, tiba-tiba datang polisi yang ingin membubarkan pestanya Max. Ternyata Max tidak mengadakan pesta di rumahnya sendiri, akan tetapi mereka adakan di rumah orang lain. Melihat kedatangan polisi, Max dan kawan-kawannya pun sontak melarikan diri. Namun saat hendak lari, tiba-tiba Benjamin dikagetkan dengan keberadaan Mary di pesta itu. Dan dia pun lalu melanjutkan pelariannya dari kejaran polisi. Ketika Benjamin pulang, dia mendapati bahwa pintu rumahnya sudah terbuka. Lalu saat dia mengecek ke dalam rumahnya, ternyata neneknya sudah tidak ada di sana. Di tengah kepanikannya, kemudian Benjamin mencari sang nenek. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Benjamin berhasil menemukan neneknya yang sedang berjalan di tengah keramaian kendaraan. Kemudian Benjamin membawa neneknya ke rumah sakit, dan dokter merekomendasikan Benjamin agar neneknya dirawat di rumah sakit saja, karena penyakit Alzheimer yang diidap neneknya sudah semakin parah. Saat Benjamin ingin pulang, di dalam kereta Benjamin bertemu lagi dengan Max. Lalu Max mengajak Ben untuk pergi mengikutinya. Di perjalanan, Benjamin dan Max mulai berbincang. Dan dalam perbincangan itu, Benjamin baru tahu kalau ternyata mereka memiliki idola yang sama, yaitu Mr. X. Dan sejak saat itu, Benjamin mulai akrab dan selalu mengikuti Max kemanapun dia pergi. Lalu Max mengajak Benjamin untuk menemui Stephen dan Paul untuk melakukan peretasan di sebuah gedung pertemuan. Mereka sangat bersemangat karena ini adalah aksi pertama mereka berempat. Mereka pun pergi menggunakan sebuah mobil van dan menuju ke sebuah gedung, di mana di dalam gedung itu sedang diadakan sebuah pertemuan besar yang dihadiri oleh pejabat-pejabat penting dari kota tersebut. Kemudian Benjamin dan Stephen mulai masuk ke dalam gedung itu dengan menggunakan identitas palsu yang mereka buat. Sementara Max dan Paul, mereka memantau dan beraksi dari dalam mobil. Karena ini merupakan pengalaman pertama Benjamin, di situ ia terlihat sangat gugup karena dia diperintahkan untuk meretas laptop presentasi yang ada di depan banyak orang dan menukar video yang ada di dalam komputer itu. Sedangkan Stephen, dia bertugas memasang kamera pengintai untuk mengetahui kondisi di dalam gedung. Dan aksi pertama mereka berempat pun berhasil. Setelah berhasil menjalankan aksi pertamanya, mereka pun akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah grup hacker. Walaupun awalnya banyak penolakan dan perdebatan di antara mereka berempat, namun akhirnya mereka pun setuju untuk membuat sebuah grup hacker dan diberi nama Clay, yang memiliki arti Clown Laugh at You. Clowns laughing at you. Setelah membuat sebuah grup, mereka pun semakin gencar melakukan aksi-aksi peretasan. Mulai dari meretas sistem-sistem perusahaan keuangan hingga meretas perusahaan farmasi. Dan aksi itu mereka unggah di media sosial dan juga YouTube. Karena aksinya itu, mereka pun mulai dikenal banyak orang. Dan bahkan kabar-kabar peretasan mereka mulai disiarkan di televisi dan juga berita-berita koran. Hal itu mereka lakukan semata-mata hanya karena mereka ingin mendapatkan perhatian dari orang-orang dan juga idola mereka, yaitu Mr. X. Namun setelah sekian lama melancarkan aksinya itu, mereka belum mendapatkan respon sama sekali dari Mr. X. Karena Mr. X beranggapan, jika ingin menjadi pemain yang besar, mereka harus mempunyai nyali dan aksi yang mustahil. Di sisi lain ada sebuah hacker besar yang berasal dari Rusia. Kelompok itu bernama Friends. Kelompok ini beranggotakan 4 orang hacker, yaitu Sekdet, Taubot, Krypton, dan 1 orang lagi yang masih misteri. Karena aksi-aksi berbahaya yang dilakukan oleh kelompok Friends, mereka pun sudah menjadi buronan dari Europol sejak 3 tahun terakhir.
Niemand kennt sich mit den Friends. Lalu scene berganti keesokan harinya. Pada saat anggota Clay sedang bersantai, tiba-tiba mereka mendapatkan sebuah pesan dari Mr. X. Awalnya mereka merasa sangat senang karena aksi-aksi yang mereka lakukan selama ini tidak sia-sia. Namun saat mereka membuka pesan itu, mereka malah mendapatkan hinaan dari Mr. X. Clay dianggap hanyalah kelompok peretas rendahan, dan Mr. X mengungkapkan di forum hacker kalau Clay hanyalah sekelompok hacker rendahan yang tidak lebih dari bayi yang cengeng. In Augen nichts weiter war als ein Haufen Babys. Karena kesal dengan pesan yang dikirimkan oleh Mr. X, Benjamin pun menjadi tambah bersemangat dan dia berencana untuk meretas sebuah perusahaan besar, yang mana perusahaan itu bernama BND atau Badan Intelijen Federal Jerman. Tentu hal itu adalah hal yang berbahaya dan memiliki resiko yang tinggi bagi kelompok Clay. Namun jika mereka berhasil meretas perusahaan itu, maka mereka akan menjadi kelompok hacker yang terkenal dan diperhatikan oleh Mr. X. Der deutsche Geheimdienst. Lalu tak lama kemudian mereka pun melancarkan aksi mereka. Untuk mendapatkan akses masuk ke server gedung BND, mereka pun rela pergi ke tempat sampah untuk mencari surat yang akan mereka gunakan untuk menipu karyawan BND. Lalu mereka mengirimkan sebuah gambar kucing ke email karyawan yang menyukai kucing. Dan saat karyawan mengklik link tersebut, mereka lalu mendapatkan informasi dari data-data komputer itu. Dan mereka pun mendapatkan akses untuk masuk ke dalam perusahaan BND. Hatten wir immer noch keinen Zugang auf den Hauptserver. Di malam harinya mereka lalu menjalankan aksi untuk memasuki gedung BND. Agar berhasil meretas gedung BND, mereka pun saling membagi tugas. Stephen bertugas meretas CCTV, Max dan Paul bertugas untuk meretas sistem keamanan, sedangkan Benjamin meretas server utama dari gedung BND. Dan akhirnya mereka pun berhasil menjalankan aksinya. Lalu scene berganti ke dalam sebuah diskotik, di mana terlihat Benjamin dan kawan-kawannya sedang asik minum-minum dan berpesta untuk merayakan keberhasilan kelompok Clay dalam meretas server BND. Saat sedang asik berpesta, Benjamin tiba-tiba bertemu dengan Mary di sana. Namun saat dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Mary, Benjamin dikejutkan dengan pemandangan yang menusuk hatinya, di mana di sana dia melihat Mary sedang bercumbu dengan Max. Karena kesal, akhirnya Ben lalu pergi ke markas Clay, dan di sana dia mengirimkan data server BND yang sebelumnya sudah dia retas kepada Mr. X. Dia melakukan itu tanpa diketahui oleh kelompoknya. Keesokan harinya mereka mendapatkan kabar bahwa salah satu dari anggota Friends yaitu Krypton telah tewas terbunuh secara mengenaskan. Krypton diduga merupakan hacker yang dibiayai oleh BND untuk memata-matai para hacker dari forum situs hacker. Ternyata Mr. X menjual data yang kemarin dikirim Ben kepada agen rahasia Rusia, dan Mr. X menyalahkan Clay sebagai dalang dari kekacauan ini. Dan Clay adalah sebab dari kematian Krypton. Dan karena kejadian itu, kelompok Clay lalu menjadi buronan dari Europol. Karena tidak ingin berhubungan dengan kepolisian, akhirnya Stephen memutuskan untuk pergi dan keluar dari kelompok Clay. Namun hal itu dicegah oleh Benjamin. Dan Ben berkata kalau dia memiliki rencana untuk kabur dari kejaran Europol, yaitu dengan cara mengorbankan dirinya untuk dijadikan umpan. Saat menjalankan misinya, Benjamin sengaja menghubungi Mr. X dengan menggunakan komputer di perpustakaan umum. Saat menghubungi Mr. X, Benjamin menggunakan identitas Who Am I, dan dia pun masuk ke server hacker untuk mencari tahu siapakah diri asli dari Mr. X. Di sisi lain diperlihatkan agen Europol yang telah mendapatkan IP dari Benjamin. Setelah mengetahui posisi kelompok Clay ada di dalam perpustakaan, mereka pun langsung menurunkan anggotanya untuk mengepung tempat itu. Setelah Benjamin mencari tahu siapa itu Mr. X, tiba-tiba dia dikirimkan sebuah misi oleh Mr. X. Dan tak lama setelah itu datang para agen Europol untuk mengepung mereka.
Untuk menghindari para agen Europol, mereka pun berencana untuk berpencar, supaya jika salah satu dari mereka ada yang tertangkap, maka yang lain bisa menyelamatkannya. Dan setelah kabur cukup lama, akhirnya mereka pun berhasil menghindari kejaran dari agen Europol itu. Lalu scene berpindah ke Benjamin yang sedang berada di ruangan interogasi. Dia berkata kepada Hannah bahwa dia akan membantu untuk mencari Mr. X. Dan sebagai gantinya, Benjamin meminta perlindungan dari agen Europol dan meminta agar dirinya dihilangkan dari daftar buronan Europol. Lalu Benjamin menceritakan kepada Hannah bahwa Mr. X berencana untuk meretas sistem Europol, sehingga dia dapat menghapus dan memanipulasi hasil penyelidikan Europol terhadap dirinya. MRX-Maske würde fallen. Wir wollten wissen, wer MRX ist. Setelah berhasil kabur dari kejaran agen Europol, kelompok Lai kemudian mulai melenyapkan semua bukti dari aksi-aksinya, supaya apa yang telah mereka lakukan tidak dapat diketahui oleh agen Europol. Wir noch alle Spuren vernichten. Setelah itu mereka pun pergi ke markas Europol yang berada di Den Haag, Belanda, karena mereka telah mendapatkan misi dari Mr. X untuk meretas server Europol yang terkenal mustahil dan berbahaya. Saking amannya markas dari Europol, mereka pun kesulitan mendapatkan celah untuk memasuki gedung. Sampai-sampai tangan Max tertusuk oleh besi karena mereka memaksa masuk melalui gorong-gorong. Setelah aksinya gagal dalam menemukan celah untuk memasuki gedung Europol, tanpa sengaja Benjamin melihat ID card dari salah satu staf Europol yang terjatuh di tanah. Dan tanpa sepengetahuan dari temannya, Benjamin diam-diam mengambil ID card itu. Sesampainya di hotel, Benjamin tidak bisa tidur, karena dia merasa bersalah telah membawa teman-temannya masuk ke dalam kekacauan yang telah dia perbuat. Karena merasa bertanggung jawab akan itu, Benjamin pun dengan nekat pergi ke dalam gedung Europol sendirian ketika teman-temannya sedang tertidur. Sesampainya di gedung Europol, Benjamin berpura-pura kepada security di sana kalau dompet dia ketinggalan di kantin. Awalnya security itu menolak Ben untuk masuk, namun karena merasa kasihan, akhirnya dia pun mengizinkannya. Di dalam sana, diam-diam Benjamin memasang alat pemancar internet palsu, yang mana jika ada yang menggunakan internetnya, maka Benjamin dapat langsung memasuki server mereka. Dan tak lupa Benjamin juga memasangkan virus Trojan yang akan dia berikan kepada Mr. X. Einen sogenannten Evil Twin. Keesokan harinya di dalam sebuah kafe, Benjamin mengirimkan misi yang sebelumnya diperintahkan oleh Mr. X. Di sini Benjamin menjebak Mr. X dengan memasukkan virus Trojan ke dalam data server yang akan dikirimkannya. Yang mana jika Mr. X membuka misi itu, maka lokasi IP Mr. X akan terbongkar. Tetapi sayangnya kali ini Mr. X lebih jenius. Trik yang digunakan Benjamin untuk menjebak Mr. X telah diketahui dan digagalkan oleh Mr. X terlebih dahulu. Dan sayangnya trik itu malah menjadi bumerang bagi Benjamin sendiri, yang ternyata itu adalah sebuah IP transmitter, di mana IP dari Benjamin sendirilah yang akan secara mudah ditemukan oleh anggota Europol. Dan juga kini wajah dari Benjamin sudah ketahuan, sehingga memudahkan Europol untuk menangkapnya. Dan tak lama setelah itu terlihat dua agen dari Europol yang datang mendatangi lokasi Benjamin berada. Setelah melihat Ben, mereka pun langsung mengejarnya. Beruntungnya Benjamin masih berhasil lolos dari kejaran dua agen Europol itu dan sampai di hotel dengan selamat. Sesampainya di hotel, scene lalu memperlihatkan kejadian seperti di awal film. Benjamin mendapati bahwa teman-temannya sudah tewas secara mengenaskan. Lalu scene berganti ke Benjamin yang berada di ruang interogasi. Di sana dia menceritakan bagaimana keadaan teman-temannya yang telah mati mengenaskan. Dan juga Benjamin menunjukkan 3 buah peluru yang menjadi bukti dari penembakan itu. Di sini Benjamin menginginkan agar dirinya dihilangkan dari daftar DPO. Sebagai gantinya, Benjamin akan membantu Europol untuk membongkar identitas Mr. X dan juga kelompok Friends. Dan juga dengan adanya Benjamin, ini akan membantu Hannah dari ancaman skor yang diterimanya. Karena sudah berhasil mengungkapkan identitas kelompok Friends yang selama 3 tahun ini menjadi buronan.
Setelah mendengar penjelasan dari Benjamin, Hana pun setuju dan dia akan membantu Benjamin untuk mengungkapkan siapa identitas dari Mr. X. Dalam aksinya ini, Benjamin akan menyerang titik lemah dari Mr. X, yaitu harga dirinya. Mit einem Zaubertrick. Benjamin pun beraksi. Di dalam Darknet, Benjamin berpura-pura menjadi Mr. X palsu dan membongkar aksinya sendiri kepada seluruh hacker bahwa Mr. X bekerja untuk pemerintah. Dan karena aksinya itu, Mr. X pun mendapatkan banyak cacian dari para hacker lainnya. Melihat Benjamin yang berbohong dengan menggunakan identitas dirinya, Mr. X pun merasa geram. Dia ingin mengatakan kepada semuanya bahwa itu adalah kebohongan. Akan tetapi Mr. X tidak bisa masuk ke dalam server yang digunakan oleh Benjamin. Karena terpancing emosi, Mr. X lalu memaksa masuk ke dalam server itu. Namun sayangnya dia malah terjebak dengan triknya sendiri yang ia gunakan untuk menjebak Benjamin sebelumnya, yaitu dengan menggunakan IP transmitter yang ia gunakan untuk masuk ke dalam server Benjamin. Dan karena kecerobohannya itu, akhirnya lokasi IP Mr. X pun ditemukan, dan dia ditangkap di New York oleh agen Europol. Di sini identitas dari Mr. X berhasil terungkap. Ternyata dia adalah seorang pemuda berumur 19 tahun yang bernama Sean Dunham. 19 Jahre alt. Aus New York. Setelah berhasil mengungkapkan identitas dari Mr. X, Hana lalu berkata kepada Benjamin kalau dalam beberapa jam ke depan, dia akan mendapatkan identitas baru dan dia akan dibebaskan dari daftar buronan. In ein paar Stunden bist du ein freier Mann. Lalu diperlihatkan Hana yang sedang berbincang dengan rekannya. Di sini rekannya berkata ada yang aneh dari semua cerita Benjamin. Mereka berdua merasa ada yang janggal dari cerita yang telah diceritakan oleh Benjamin. Untuk menutupi keraguannya itu, lalu Hana pergi menuju Jerman untuk melakukan sebuah penyelidikan. Dia pergi menuju rumah Benjamin. Sampainya di sana, Hana menemukan sebuah kotak obat terlarang, yaitu obat Ritalin. Setelah itu, Hana lalu pergi menemui Mary. Saat Hana bertemu dengan Mary, dia mengatakan bahwa sudah beberapa bulan ini dia tidak pernah bertemu dengan Benjamin. Dan dia juga tidak ingin bertemu dengan orang seperti Benjamin. Mendengar perkataan Mary, Hana pun menjadi bingung. Karena dalam cerita Benjamin, dia sering sekali bertemu dengan Mary. Lalu Hana melanjutkan penyelidikannya dan pergi ke dokter langganan Benjamin. Dokter menjelaskan bahwa ibu Benjamin memiliki penyakit mental serius. Dokter mengatakan bahwa ibu Benjamin memiliki 4 kepribadian ganda. Dan karena penyakit itulah, ibu Ben menjadi ketergantungan terhadap obat-obat terlarang. Dan karena tidak kuat dengan penyakitnya, ibu Benjamin lalu memutuskan untuk bunuh diri. Dan dokter juga menduga bahwa penyakit itu turun ke anaknya, yaitu Benjamin. Hana lalu tersadar bahwa Benjamin pernah bercerita kalau dia mengonsumsi obat-obatan terlarang, yaitu Ritalin. Dan hal itu membuat Hana menjadi semakin yakin bahwa penyakit mental yang diderita oleh ibu Benjamin juga dimiliki oleh Benjamin. Lalu scene beralih ke ruang interogasi, di mana Hana mendapatkan kabar bahwa 3 peluru yang diberikan oleh Benjamin sebelumnya adalah peluru yang berasal dari Perang Dunia Kedua. Lalu Hana menceritakan kepada Benjamin kalau selama ini yang diceritakan Benjamin hanyalah halusinasi dari cerminan dirinya saja. Dan Hana sangat yakin bahwa Benjamin mengidap penyakit mental kepribadian ganda. Dan semua yang telah diceritakan oleh Benjamin mengenai temannya, Max, Stephen, Paul, itu hanyalah khayalan dari Ben saja. Sebenarnya Benjamin sendirilah yang melakukan semua aksi-aksi itu. Dan dia bertambah yakin setelah melihat bekas tusukan paku yang ada di tangan Benjamin. Yang mana pada ceritanya, Max lah yang menjadi korban dari tertusuknya paku itu. Woher hast du diese Wunde? Max hat sich. Karena Benjamin mengalami gangguan mental, Hana akhirnya tidak bisa membantu untuk membebaskan Benjamin. Tetapi ketika Hana dan Benjamin sedang pergi menuju pengadilan untuk memproses kasus Ben, dia tiba-tiba merasa kasihan terhadap penyakit yang diderita oleh Ben.
Dan juga dia berhutang kepada Ben karena telah berhasil membantu mengungkapkan identitas dari Mr. X. Lalu akhirnya Hana berencana membawa Benjamin pergi dan membebaskannya secara diam-diam. Lalu Hana menyuruh Benjamin untuk meretas program pelindungan saksi. Setelah berhasil mendapatkan program pelindungan saksi, Hana lalu pergi membawa Benjamin ke bawah jembatan dan menyuruhnya untuk pergi dari sana. Namun sebelum Benjamin pergi, Hana meminta Benjamin untuk membongkar sebuah trik sulap gula yang mana sebelumnya dia tunjukkan kepada Hana. Setelah Benjamin pergi, tiba-tiba Hana menyadari sebuah trik yang digunakan oleh Benjamin. Setelah menyadari dirinya telah dibohongi, ia pun lalu pergi untuk mencari Ben. Namun sayangnya Benjamin sudah menghilang dari tempat itu. Lalu scene beralih ke sebuah kapal. Di situ terlihat ada Benjamin dengan penampilan yang berbeda sedang berdiri menghadap lautan. Namun dia tidak sendirian. Ternyata Max, Steven, dan Paul muncul di belakangnya. Mereka semua ternyata masih hidup. Dan terlihat juga Mary yang ikut bersama mereka. Ternyata selama ini Benjamin dan kelompok lain telah merencanakan hal tersebut. Benjamin berpura-pura seakan-akan dia memiliki penyakit kepribadian ganda. Dan cerita yang ia paparkan di ruang interogasi itu seolah-olah berasal dari halusinasi Benjamin saja. Dan agar aksinya berhasil, Benjamin bahkan sampai merelakan dirinya ditusuk dengan paku demi bisa meyakinkan Hana kalau Benjamin mengidap penyakit kepribadian ganda. Dan karena rencana itu juga mereka pun dapat kabur dengan selamat. Dan juga mereka berhasil menghapus identitas mereka dari daftar buronan. Dan film pun tamat. Terima kasih semua telah menonton video ini. Jika kalian suka jangan lupa di like, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.